Saudara, banyak korban pada peristiwa terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang karena masalah kelebihan kapasitas atau over capacity yang dikatakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly hingga melebihi 400% atau 4 kali lipat. Langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah menangani masalah kelebihan kapasitas lapas ini agar jika ada situasi darurat di dalam lapas bisa meminimalisir korban. Kami akan berbincang dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti, serta anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani. Selamat malam, Mbak Rika dan Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mbak Rika dulu. Mbak Rika, kondisi terakhir dari korban 41 orang. Tidak ada tambahan korban lain? Ya, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan belasungkawa. Ya. Mohon maaf atas yang terjadi. Belasungkawa kepada warga dan juga keluarga warga binaan. Kami akan baik dalam penanganan yang Iya, Mbak Rika, mohon maaf ini terputus-putus, mungkin bisa lebih dekat ke mikrofonnya. Oke, ya. Ya, ini lebih jelas ini. Jelas ya. Silakan. Sekali lagi, Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengucapkan mohon maaf dan belasungkawa kepada binaan dan juga keluarga dan khususnya yang meninggal dunia ada 4 dan yang masih dirawat di rumah sakit 8 orang. Perkembangan Oke, Mbak Rika, mohon maaf, nanti kita akan coba untuk perbaiki audionya karena masih terputus-putus. Saya ke Pak Arsul Sani dulu. Pak Arsul, jelas mendengar saya, Pak Arsul? Iya, jelas, Mas Aiman. Iya, ini kalau kita lihat dugaan sementara adalah arus pendek listrik yang disampaikan oleh Menkumham Yasona Laoly. Ya. Meskipun ada permasalahan utama yang klise, yang kemudian juga selalu terdengar ketika ada permasalahan di lapas, ya ini over capacity atau kapasitas yang berlebih. Bahkan di lapas kelas 1 Tangerang ini, lapas yang kalau kelas 1 itu yang paling tinggi begitu ya, ini kelebihan sampai 4 kali lipat. Ya. Iya, apa yang bisa Anda cermati dari sini? Iya, Mas Aiman, pertama tentu kita semua menyampaikan duka cita atas tragedi yang terjadi ya. Tadi pagi itu di lapas Tangerang, 41 orang warga binaan pemasyarakatan telah meninggal dunia. Nah, kita mestinya, kan ini bukan peristiwa yang pertama. Ya. Sebelumnya juga sudah terjadi. Dan karena itu saya kira kita khususnya pemerintah memang harus mengambil pelajaran ya dari peristiwa-peristiwa itu. Jadi jangan juga cukup dengan meminta maaf, tapi kemudian tidak terjelaskan apa sebetulnya langkah ke depannya di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Meskipun persoalan utamanya disebutkan tadi over kapasitas atau kapasitas berlebih, tapi sejak 2004 sudah disinggung-singgung, sudah direncanakan. Sampai sekarang 17 tahun kemudian tidak ada realisasi untuk pengembangan atau penambahan lapas. Apakah DPR juga punya peran di sini? Mas Aiman, jadi yang namanya penambahan lapas itu hanya satu jalan keluar, tapi bukan satu-satunya jalan keluar. Oke. Karena kalau strateginya atau jalan keluarnya itu dengan menambah kapasitas lapas melalui pembangunan katakanlah lapas baru atau perluasan dari lapas yang sudah ada, itu tetap tidak akan terpecahkan. Pasti akan tetap lebih juga. Iya, karena yang namanya pembangunan lapas, kemampuan pemerintah itu seperti deret hitung. Sedangkan pertambahan warga binaan pemasyarakatan itu seperti deret ukur. Jadi pasti akan selalu terbelakang. Oke, lebih cepat pertambahan warga binaan karena ini mengikuti pertambahan penduduk. Anda mau mengatakan itu? Saya tidak ingin mengatakan itu. Yang ingin saya katakan, kita harus benahi secara sistemik. Ya, tidak hanya dengan penambahan kapasitas lapas. Sistemik itu apa? Ya menyangkut juga politik hukum tentang pemidanaan kita. Oke. Ya. Oke, sebelum masuk ke sana Pak Arsul, saya paham maksudnya ke arah restoratif justice, tapi kita akan bahas nanti belakangan soal itu. Saya ingin tanya dulu, kalau seandainya nambah lapas, itu pasti juga nggak akan kekejar karena jumlah warga binaan pasti akan bertambah. Dari mana teori ini? Loh,
kita sudah melihat data-data kuantitatif dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bahwa warga binaan pemasyarakatan itu bertambah jauh lebih cepat daripada penambahan ya kapasitas lapas. Oke. Jadi kalau itu mengetahuinya gampang ya, karena itu kan kita bisa lihat juga dari data yang bisa sebelumnya ya. publik ya di Ditjenpas ya, berapa kapasitas kita dan berapa sesungguhnya penghuni yang ada di dalamnya, itu bisa kita lihat. Maka, Oke, dari tahun ke tahun kecenderungannya naik terus jumlahnya. Betul. Oke. Gitu. Saya ke Mbak Rika. Mbak Rika bisa jelas mendengar saya? Saya jelas mendengarnya, Mas. Nah, sekarang sudah jelas. Mbak Rika silakan, tadi mungkin ada yang sampaikan karena terputus tadi. Oke. Betul, Mas. Terima kasih. Walaupun sudah berapa kali disampaikan, kami mohon izin untuk menyampaikan kembali bela sungkawa kami dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kepada seluruh warga binaan dan juga keluarga yang terdampak kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi. Iya. Dan sampai saat ini yang terdata adalah 41 orang warga binaan kami meninggal dunia dan masih diidentifikasi. 8 orang dirawat di di rumah sakit di Tangerang, daerah Tangerang, dan ada peningkatan yang tadinya 31 orang warga binaan harus dirawat di klinik lapas Tangerang, saat ini ada 9 orang, dan sekarang sisanya mereka sudah ditempatkan di 4 blok yang tadinya kami tempatkan sementara di masjid. Saat ini kami sudah tempatkan di 4 blok, di blok B, D, dan F. Ya, kami akan melakukan penanganan yang terbaik untuk warga binaan sampai dengan nanti pemulasaran dan juga pemakaman. Dan juga kami juga membuka crisis center dan sudah terdata ada sekitar 26 keluarga dari warga binaan yang mendatangi crisis center, dan itu juga di luar yang menghubungi kami melalui telepon. Ada 2 call center kami yang di mana kami terbuka informasi kami agar keluarga dari warga binaan dapat mengetahui kondisi dari keluarganya. Dan sudah disampaikan pada keluarga entar atas hotline ini ya, nomor telepon ini. Iya, itu ada 2, Mas. Itu 0897-907-7642 dan di nomor 081383557758. Dan sampai sekarang pun tim kami sudah bekerja. Ada 5 tim yang dibentuk dalam kondisi darurat. Boleh diulangi lagi Mbak Rika, kami akan coba tulis nanti. Oke. Di nomor pertama adalah di nomor 0897 900 7642. Dan di nomor kedua adalah di nomor 0813 83557758. Oke, baik. Iya. Silakan, Mbak. Dan kami pun di bawah pimpinan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah membentuk tim tanggap darurat yang terdiri dari tim identifikasi, tim pemulasaran pengantaran dan pemakaman. Dan ini akan kami lakukan. Tim informasi keluarga dan pemulihan, tim advokasi dan koordinasi luar, dan tim layanan informasi. Dan tim ini akan terus bekerja. Dan sementara ini kami memang berpusat di Lapas Kelas 1 Tangerang. Oke, Mbak Rika, saya ingin bertanya. Tadi jadi saya konfirmasi 41 yang meninggal, yang luka 8 dan bertambah menjadi 10 orang, betul? Jadi total semuanya korban 51. Bagaimana? Silakan. Bukan seperti itu, Mas. Yang meninggal 41 orang. Oke. Ya, yang dirujuk ke rumah sakit dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Tangerang itu ada 8 orang. 8 orang. Dan yang tadi siang ada terdata 31 orang dirawat di klinik Lapas Kelas 1 Tangerang. Saat ini tinggal 9. Oke. Dan sisanya sudah ditempatkan di 4 blok hunian di B, di B, D, E, dan F. Tadinya kan memang sementara kami tempatkan di masjid. Jadi yang masih dirawat 17 orang ya? 8 dan 9, 17 orang ya? Baik. Oke. Jadi ini luka-luka, baik dari luka ringan maupun luka berat, atau luka berat semuanya? Yang 9 itu ada luka ringan di lapas klinik. Oke, baik. Jadi 17 luka ringan dan luka berat. Tadi saya berbincang dengan anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR, Pak Arsul Sani, bahwa ada indikasi
dari data-data setiap tahun jumlah warga binaan ini terus bertambah. Betul demikian? Betul, betul Mas. Hmm. Bahkan Jadi, sebenarnya di ya. masa pandemi ini sempat turun dengan Oke. adanya kebijakan pemerintah karena pandemi adanya asimilasi di rumah, Ya. sempat turun di angka 20%, tapi sekarang naik kembali ya asimilasi di rumah. Langkah-langkah yang kami sampaikan betul memang bahwa pembangunan lapas adalah salah satu solusi. Tapi itu bukan solusi utama. Bukan segalanya, betul. Betul, karena masuknya orang atau penghuni ke warga binaan itu lebih tinggi daripada itu dibandingkan warga binaan yang keluar. Apa Memang yang dilakukan dari pihak lapas untuk melakukan pengurangan ini meskipun juga tidak mengurangi efek jerahnya? Ya, begini Mas, pemberian hak seperti remisi, PB, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas itu adalah bagian dari pembinaan. Artinya siapapun yang diberikan itu sudah memenuhi persyaratan, sudah mengikuti pembinaan dengan baik, tidak melakukan tindakan indisipliner. Itulah bagian dari wujud pembinaan yang kami lakukan. Sampai nanti kembali ke masyarakat. Artinya tidak ada warga binaan yang diberikan hak itu yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, itu juga bagian dari mengurangi overcrowding sekaligus juga perwujudan dari kami melakukan pembinaan kepada warga binaan. Tapi sekali lagi, memang langkah-langkah ini memang belum maksimal untuk mengurangi warga binaan. Karena sampai saat ini pun isi hunian terdata ada 266.732. Oke, baik. Saya coba akan nanti menggali terkait dengan arus pendek listrik yang terjadi, apa yang kemudian terjadi di sana sesungguhnya, termasuk juga bagaimana kemudian mengurangi kapasitas lapas tanpa kemudian mengurangi dari efek jerah hukuman. Mungkinkah itu? Ke Pak Arsusani nanti selepas jeda. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saya akan segera kembali.